Terkait dengan kasus P3 Kalangkat ini kan seperti yang kita ketahui dahulu, ada dua upaya hukum yang dilakukan. Ada di polisian terkait dengan dugaan tindak pidana korupsinya, yaitu di Polda Sumut, dan ada juga di Petun, adanya sengketa tata usaha negara. Betul. Hari ini memang sudah banyak perkembangan yang signifikan dalam penanganan kasus P3 Kalangkat. Semisal di Polda Sumut, sebelumnya ketika kita hari itu datang kemari, Bang Inca, itu belum ada tersangkanya. Ya, betul. Begitu. Itu udah lama sekali kami kemarin. Namun alhamdulillah hari ini sudah ada 5 tersangka di Polda Sumut. Yaitu Kepala Dinas Pendidikannya, BKD-nya, Kasih Kesiswaan SD-nya, Kepala Sekolah di Selepan, dan Kepala Sekolah di Ido. Ada 5. Kemudian yang untuk di Tun, sengketa Tun, kami juga harus menyampaikan prosesnya sedang berjalan dan alhamdulillah lagi ini sedang menunggu putusan. Tanggal 26 nanti September itu putusan, Pak. Itu update kasus yang ataupun sengketa yang sedang kita tangani. Namun kita sampaikan untuk yang di Polda ya, ini akan nanti ditonton oleh, insya Allah ditonton oleh ratusan juta rakyat Indonesia. Namun hingga hari ini 5 tersangka itu belum ditahan. Ini untuk update kasus yang sedang kita tangani. Dan ke Petun, kami LBM Medan berterima kasih sama guru-guru kami, guru besar Prof. Kus, guru kami juga Bu Dr. Agus Mida, yang kalau untuk di upaya hukum di Tun itu para guru besar dan dekan-dekan di Sumatera Utara, ada 6 dekan yang betul-betul memperhatikan kasus ini, yang punya empati dan meluangkan waktu untuk menjadi sahabat pengadilan. Dan sebelum tanggal 26 putusan nanti, para guru besar dan dekan hari ini yang berhadir saat amikus itu sudah memberikan pandangan untuk mendukung 103 orang guru Kabupaten Langkat yang berjuang. Itu. Polda Sumut seharusnya ngasih contoh ke Polres-Polres, Polsek-Polsek. Yang sedih kan kita ketika ada maling, tangkap, ataupun pencuri, langsung ditangkap, ditahan. Ini udah nyuri uang rakyat, merugikan rakyat, 5 orang lagi. Dan sepanjang yang saya amati, mungkin nanti guru-guru besar dan Bu Dekan juga akan menyampaikan bagaimana pandangan. KPK sendiri itu tidak pernah memeriksa sampai 100 orang saksi sepanjang pengetahuannya. Ini 100 orang saksinya. Baru 2 tersangkanya didesak 6 kali aksi jadi 5. Dan parahnya tersangka korupsi nggak ditahan. Ada apa ini? Dan kami juga tidak berhenti. Kami dari LBM Medan bersama guru tidak berhenti hanya 5 tersangka. Kami meyakini dan menduga kuat ada satu lagi aktor penting dalam kasus ini, yaitu aktor pucuknya. 2 Kepala Dinas dan BKD ini tidaklah mungkin bisa mengumumkan kelulusan. Dia hanya bagian dari penilai saja. Karena itu peraturan Kemendikbudnya. 298 mereka punya memberikan nilai. Tapi pengumuman yang hari ini digugat itu adalah pengumuman yang dilakukan oleh PLT Bupati. Kami yakin Polda Sumut akan segera menemukan dan menetapkan tersangka baru itu. Sudah terang benderang jelas, terbuka fakta-fakta di persidangan, ada ahli, saksi fakta, dukungan publik, dukungan NGO. Iya. Penyidikan yang dilakukan polisi. Benar. Tersangka gitu. Dukungan publik, NGO, organisasi advokat, alhamdulillah ada 11, ada OA, Pradi dan Kadin, tambah lagi masyarakat, kan begitu. Nggak ada alasan hakim untuk tidak itu memutus ini. Kalau hakimnya mencela-mencela, ini beresiko dengan hakimnya. Kalau boleh ingat ke belakang kemarin, kasusnya ada anak politisi PKB, itu hakim-hakim dari Medan itu dari rekomendasi pecat 3 itu, membebaskan yang Surabaya itu, Tanur itu, bebaskan. Ini kita bukan nakutin hakim, enggak. Tapi hakim di Petun masih banyak hakim baik, hakim Indonesia masih banyak yang baik. Dengan adanya dukungan para gusar dan rekan-rekan ini, saya yakin mereka akan mengabulkan itu. Sudah terang benderang jelas, terbuka fakta-fakta di persidangan, ada ahli, saksi fakta, dukungan publik, dukungan NGO. Penyidikan yang dilakukan polisi. Benar. Tersangka gitu. Dukungan publik, NGO, organisasi advokat, alhamdulillah ada 11, ada OA, Pradi dan Kadin, tambah lagi masyarakat, kan begitu. Nggak ada alasan hakim untuk tidak itu memutus ini.
Kalau hakimnya mencela-mencela, ini beresiko dengan hakimnya. Iya, benar. Kalau boleh ingat ke belakang kemarin, kasusnya ada anak politisi PKB, itu hakim-hakim dari Medan itu dari rekomendasi pecat 3 itu, membebaskan Surabaya. yang Surabaya itu, Tanur itu, bebaskan. Ini kita bukan nakutin hakim, enggak. Tapi hakim di Petun masih banyak hakim baik. Hakim Indonesia masih banyak yang baik. Dengan adanya dukungan para gusar dan rekan-rekan ini, saya yakin mereka akan mengabulkan itu. Bagaimana terstruktur? BKD, kepala dinasnya, kasihnya, kepala sekolahnya. Kepala sekolah ini penjemput uang nih. Iya. Kalau bahasa kita ini penjemput uang itu. Benar. Berapa uang harus dihadirkan mereka. Jadi kalau bahasa yang kemarin itu, dan ini berkaitan dengan tadi ya Pak, sampaikan masukan tadi Bang. Bagaimana ini terkait dengan Kementerian Pendidikan? Saya harus menyampaikan mohon maaf hari ini, Kementerian Pendidikan tidak merespon ini. Saya 2 kali ke Jakarta. Saya 2 kali berhadapan sama Dirjen GTK, namanya Prof. Nuno. Saya sebut namanya di sini. Saya sampaikan, guru-guru di daerah ada perpanjangan tanganan dari Mendikbud, Benar. mencerdaskan anak bangsa. Ada pengaduan 103 guru, tak ada respon jawaban. Saya audiensi baru, habis saya masuk di surat, audiensi berbulan-bulan baru diterima. Sampai di sana, ini sesuai prosedur, kan begitu. Satu pun balasan surat kita nggak ada. Parahnya lagi, bukan hanya Mendikbud nih, menteri pun nggak bersuara menterinya. Ya kan begitu. Parah lagi Menpan RB-nya. Kami datang ke sana, tidak ada pejabat, masukkan audiensi, tak dipanggil-panggil. Sampai sekarang juga Kementerian Mendikbud, Menpan RB-nya tidak ada merespon. Ini seluruh rakyat Indonesia lebih parah hari ini Bang. Saya mau ngasih tahu informasi terbaru. Adalah apa? Terkait RKTT, ini kan masalahnya ada RKTT itu adanya Menpan RB nomor 14 tahun 2003. Hari ini sudah dicabut tuh. Gara-gara riak banyak tuh, Ombudsman menemukan maladministratif, artinya korupsi. Lahir lagi namanya Menpan baru, Permenpan RB nomor 6 tahun 2004. Tetapi isinya sama dan bahkan lebih parah. Apa? Dalam hal perekrutan yang ada SKTT-nya itu sama lagi. Jika diperlukan bisa dilakukan. Itu kebijakan nasional. Masa kebijakan nasional sifatnya alternatif, pilihan. Harusnya kebijakan nasional itu diperintah jika diperlukan. Ini yang bikin gaduh, begitu. Kalau di Permenpan 13 kemarin, 14 tahun 2003 itu ada kewajiban pengumuman lowongannya dalam pasal 10-nya. Ini di Permenpan sekarang 14, Permenpan 6 2004 tidak ada lagi kewajiban pengumuman lowongan yang menyatakan sama. Tapi masih ada SKTT itu, padahal udah banyak nih. Dan kita bilang ini adalah masalah nasional. Ada 5 kabupaten kota yang bermasalah. 3 di Sumatera, Madinah, Langkat, Batubara, Sungai Penuh, Kerinci. 5 seluruh Indonesia. Tapi masih dilaksanakan SKT itu. Ini bagaimana rasa akal sehat menteri-menterinya ini? Saya harus menyampaikan mohon maaf. Dan begitu. Bagaimana dia tetap menjalankan ini? Padahal sudah. Langkat ini jadi pionir penggerak guru P3K yang melawan. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.